warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam syahr Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak sekalian, jamaah salatul rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah melaksanakan sholat zuhur. Mungkin sebagian belum ba'diyah, kita ngaji dulu nggak apa-apa. Baru nanti ba'diyah, karena ba'diyah boleh nanti sampai menjelang asar. Tapi tidak boleh ba'diyahnya setelah asar. Ya. Dipotong ngaji dulu nggak apa-apa. Dan yakin itikaf semua ya. Karena 1 detik pun kalau nggak itikaf, kata Imam Syafi'i, tidak berpahalanya itikaf. Tidak harus sehari semalam menurut mazhab Malikiyah. Dari mazhab Syafi'i masuk di masjid walau lahdatan walaupun sebentar, kemudian niat nawaitul itikaf lillahi ta'ala, biasa itikaf dapat karena Allah. Kemudian diniatkan karena kita sambil puasa biar pahalanya tambah-tambah, karena kita barokah. Barokah itu ada, ya. Apa maknanya barokah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi satu pekerjaan kebaikan oleh Allah dilipat gandakan menjadi banyak, itu namanya barokah. Seperti Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakatun. Maka di bab kata mubarokan itu barokah. Tapi yang tidak benar kalau diartikan barokah itu lalu ke kuburan, ke sungai, ke mana, itu salah mengartikan barokah. Jadi ada orang yang ekstrim, nggak mau barokah sama sekali, dianggap bid'ah. Ada juga orang yang terlalu barokah sampai salah memaknai barokah. Islam itu adalah ummatan wasato. Ada barokah Ramadan, barokah. Insya Allah ini sekarang hari keberapa ini? 19 atau 18? 16. Kalau tidak ikut Malaysia ya. Masih 18 ya. Ini terasa cepat atau terasa lambat ini? Cepat atau lambat? Beneran ya, jangan bohong lagi puasa ya. Kalau merasa cepat berarti nyaman puasanya. Tapi kalau merasa lambat berarti puasa terasa beban. Berarti imannya kurang baik. Pengen segera lebaran atau pengen lama-lama lebaran? Jujur loh, gak boleh bohong. Pengen lama-lama ke lebaran atau pengen segera lebaran? Nah, kalau bagi orang-orang soleh, gak harus dipaksakan. Kalau memang gak ada dalam rasa, jangan dibilang hanya berupaya, berarti kita masih belum sampai. Orang-orang soleh itu pengennya 1 tahun Ramadan terus, saking nikmatnya Ramadan. Ya, kita enggak kapan lebaran. Ini udah mau 20 hari enggak pernah makan siang ini. Kayaknya kurang asyik-asyik nih, enggak ada ke sebelah main ke plaza mau makan-makan, enggak ada kan. Artinya memang ada yang menikmati dengan Ramadan, ada yang menjadi beban. Bukan hanya tidak nikmat, bahkan menjadi beban dengan Ramadan. Itu semua tergantung pada imannya pada kita semua. Jadi itu nggak usah nanya ke sebelah, ya. Sama dengan kita puasa, makin lama makin enak atau makin beban? Kalau makin enak, alhamdulillah, berarti puasa yang kemarin itu diterima oleh Allah. Jadi kalau ternyata tambah tidak nyaman, berarti puasa kita ini kurang efek. Ini kan sekarang sudah mulai nyaman, itu mungkin 10 hari pertama itu bahkan sampai mungkin sakit, menjer dan seterusnya. Setelah itu adaptasi, iman pun juga beradaptasi. Oleh karena itu Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sampai ini hari ke-19. Insya Allah nanti lebarannya bareng, ya, tanggal 1 Syawal. Nggak ada yang lebaran Ramadan. Ya insya Allah
Cuma 1 Syawalnya apakah hari apa? Tanggal 31 Maret atau tanggal 1 April? 20. Apa 30 bercepat? Ya, kita nggak lagi 29 karena bulan Sya'bannya 29, maka Ramadannya itu 30. Penanggalan Hijriah itu antara 29 dan 30. Insya Allah bareng-bareng besok di tanggal 31 Maret kita berlebaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk besok lusa itu adalah areanya Lailatul Qadar. Biasa kita memperingati 17 ini adalah nuzulul Quran. Sehingga kita merefleksikan Al-Quran. Tapi apa benar turunnya di tanggal 17? Itu karena dulu bertepatan dengan kemerdekaan kita 17 Agustus 17 Ramadan. Tapi kalau dalam sejarah yang disebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu tanggal 21 Ramadan, bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Hijriah, 610 Miladiyah. Saat itu belum ada hijrah. Kan hijrah kan hitung dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Tetapi tanggalan-tanggalan berkenaan dengan tanggalan Hijriah itu sudah ada. Contoh ketika Nabi dilahirkan itu bersama dengan pasukan bergajah, Al-Fil, pasukannya Abraha itu. Jadi setiap peristiwa-peristiwa besar itu menjadi nama tahun saat itu. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Kali setelah zaman Sayyidina Umar, surat menyurat nggak ada tahunnya, itu ada pertanyaan dari Abu Musa sebagai gubernur Irak saat itu, mana nih kok nggak jelas tahunnya tahun berapa, tahun apa, tanggal dan bulannya sudah ada. Kemudian dipilihlah di antara banyak pilihan, termasuk apakah dari lahirnya Nabi, yang maulid Nabi, apakah dihitung dari penerimaan wahyu Nabi. Maka dipilih adalah Hijriah. Karena ada semangat hijrah, semangat adalah perjuangan. Itu berkenaan dengan tanggal. Jadi berkenaan dengan 17 Agustus itu adalah tradisi kita. Sebenarnya tanggal 21 karena apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu dalam riwayat di tanggal 21 saat itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Itu yang tanggal 21. Ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu memang pas bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan. Yang Nabi sampai gemeteran, tidak mengerti dan dibawa kepada pamannya Siti Khadijah yang namanya Waraqah. Orang tua 90-an tahun umurnya yang sudah buta, dan dia ada orang yang biasa menulis Injil dengan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu adalah sepupu sebenarnya, bukan paman, sepupu anak paman Siti Khadijah yang menentukan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Itu awal turunnya Al-Quran. Jadi kita memperingati karena seringkali kita tidak ingat terhadap Al-Quran. Saya nggak tahu kalau di sini ini apakah semua sudah bisa baca Al-Quran. Karena pengalaman saya juga ngajar di UI, itu banyak yang belum bisa baca Quran. Kemudian baik mahasiswa maupun karyawan, bahkan mungkin dosen, banyak yang nggak bisa baca Quran. Bukan dosen agama. Di UIN aja kadang-kadang mahasiswa disuruh baca Quran itu pelitut bacaan Qurannya. Maka dalam momentum bulan Ramadan ini mungkin di sini bisa disiapin guru, orang yang mau ngaji. Jadi infak itu suruh infak untuk pengajaran Al-Quran. Jadi bagi karyawan yang belum bisa baca Quran, waktunya pulang jangan pulang dulu jam 4, jam setengah 5, pulangnya pada maghrib, ngaji dulu di sini. Kalau nanti butuh guru kita siapin guru. Tapi mungkin kalau ke sini agak jauh, kalau ke pesantren saya siapin. Saya siapin, mau malam mau siang, mau jam berapa pun kita siapin gurunya untuk belajar Al-Quran. Ini memperingati Al-Quran itu refleksi kira-kira kalau kita pedomannya Al-Quran, manual booknya Al-Quran,
kemudian dia pernah baca manual booknya, kira-kira jalannya kemana? Mobil, manual booknya tidak dibaca, tidak diketahui, jalan sendirinya. Tiba-tiba habis bensinnya, dikasih air, mogok. Kan sama, makannya harus makan barang halal, air thayyib, dikasih narkoba, ya mogok lah badannya. Bukan hanya badannya, kita ada rohani, ada mesin jinamuknya juga mati. Makanya kan kita tanyakan, apakah kita sudah baca manual book ini atau tidak? Itu baru bacaannya, belum pengertiannya. Makanya Bapak sekalian, ayat yang turun pertama kali adalah Iqra. Qara ayat qra'u Qur'anan qira'atan, itu artinya baca. Baca itu artinya apa? Literasi. Literasi. Kata Pramudia Anantatur, manusia yang sudah mulai enggan membiasakan baca buku, maka berarti manusia itu sudah mulai masuk pada kegelapan dan kemunduran. Ya, kita sudah rajin baca, tapi bacanya WhatsApp. Ya, sudah rajin baca, mungkin tidak pernah 1 jam itu tidak baca. Setiap 1 jam pasti baca, tapi baru baca WhatsApp. Literasinya kita kadang-kadang baca malas. Baca media aja mau terusin apa isinya malas, tapi baca judulnya. Setelah judul menghakimi. Itu kekurangan literasi. Makanya katanya sang teolog dari Denmark, ya, ini bukan Muslim, mengatakan namanya Thomas Bartholin. Itu adalah keluarga profesor di Copenhagen di abad 16 akhirnya. Juga dia mengatakan nggak mungkin membangun peradaban tanpa literasi. Literasi itu bukan hanya baca, memahami, menulis, artikulasi, menerapkan, membacanya juga dengan kritis. Itu adalah literasi. Jadi kita bisa jadi hakim. Kalau saya ngajar di pondok itu kadang-kadang baca kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf, dan tempatnya yang ngajar ada tempat-tempat yang itu jarang air. Kalau Anda perjalanan, siapkanlah makanan, siapkanlah minuman. Dan di perjalanan tidak perlu minuman itu dipakai untuk wudhu, bisa tayamum karena minuman dipakai untuk minum. Itu kan di sana. Kalau di sini air kan banyak, mau nyebur pun banyak di sini. Tapi kalau perjalanan seperti Mekah Madinah sajalah yang teman-teman barangkali biasa. Mekah Madinah itu perjalanan dari Jeddah, sepanjang jalan di mana mau nyari air itu. Nah kalau kita kan di mana aja noleng, di mana-mana ada air. Itu namanya pembaca kritis. Tidak seperti hanya yang ditulis lalu diikuti saja. Makanya Iqra, dari Iqra itu menjadi Istiqra. Istiqra itu penelitian. Ternyata sekarang orang membaca buku udah gak terlalu menunjukkan intelektualitas. Kalau baca jurnal baru intelek. Karena sekarang untuk menjadi profesor, karena saya lagi disuruh mendorong menjadi profesor, tinggal 1 langkah lagi. Itu banyakin jurnalnya bukan bukunya. Nah, kita kalau bicara Istiqra, ya adalah penelitiannya. Jadi dulu orang-orang yang hafal Al-Quran bukan hafizul Quran. Hafiz itu kan dari inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka disebut hafiz. Kalau di Maroko bukan hafiz namanya, hamilul Quran, yang bawa Al-Quran. Hafiz itu yang memelihara. Kalau hamil yang membawa. Yang jaga kuburan Ibnu Battuta itu orang hamil Quran, orang yang buta tapi hafal Al-Quran. Itu namanya hamil Quran. Ibnu Battuta ini traveler pertama dalam Islam. Pernah nyampe Aceh. Aslinya dari Tonja, Maroko. Maroko itu di Maghrib sana, di paling baratnya itu. Tapi yang hebatnya, ini jangan ditiru ini, Ibnu Battuta. Dimanapun dia singgah, lebih dari 3 hari dia nikah di tempat itu. Jadi udah nggak bingung, dia gak usah bawa istri, mau jalan kemana-mana, ke Maldives itu nikah di Maldives. Saya yakin di Aceh juga menikah di Aceh, di mana-mana dia nikah. Tapi matinya, meninggalnya tetap meninggal di tempat kelahirannya di Tonja. Tonja itu yang penyeberangan dari Maroko ke Spanyol. Itu yang perang dulu Tariq bin Ziyad, Gibraltar.
Jadi situ yang ada laut, pertemuan laut tawar dan laut asin. Marajal bahraini yaltaqiyan, yang dulu Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa, yang itu tandanya adalah naiknya ikan yang separuhnya tidak ada dagingnya. Tapi sekarang ikannya ada dan nikmat sekali. Saya sudah pernah nyampe di tempat itu. Itu disebut dengan sana itu ikannya Nabi Khidir. Atau mungkin karena masih fresh, bagus. Memang beda kontur dagingnya itu. Nah, marajal bahrani yaltaqiyan, bertemunya di sana. Nah, kalau kita bisa menjadikan renungan, sekalian, bagaimana di sana itu kita bisa melihat dari traveler pertama, umpamanya Ibnu Battuta, beli terbalik juga. Hamilul Quran, yang jaga adalah Hamilul Quran, orang yang membawa Quran. Nah, dulu bukan hafizul Quran, tapi qurra. Qurra namanya, pembaca. Nah, qurra ini yang dulu pada perang Siffin banyak wafat, kemudian ditulislah Al-Quran karena Al-Qurra banyak yang gugur pada saat perang. Dulu qurra. Makanya disebut siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Aqra'uhum, yang paling pembacanya, yang banyak literasinya, yang banyak baca. Kemudian yang kedua afsahu, baru yang paling fasih. Kita kan tergantung pada cara menghayati Al-Quran. Iqra itu ada yang menghayati Al-Quran sampai kuping saja, maka mencari pembaca Al-Quran yang merdu. Kalau dicari, disewa, di-hire pembaca Al-Quran yang merdu. Kenapa? Saya lama-lama di belakang dia enak. Kenapa? Baca Al-Qurannya enak. Banyak itu di masjid-masjid. Salah Pak? Enggak salah. Karena memang kadarnya di situ. Kayak kita nonton film, itu pasti beda-beda. Coba tanya sama kita, mana yang diperhatikan? Pemainnya yang cantik atau yang ganteng? Setting tempatnya, actionnya, jalan ceritanya. Itu udah lebih tinggi lagi kalau bicara soal jalan cerita. Lebih tinggi lagi gimana cara bikinnya. Itu lebih tinggi lagi. Itu sama nontonnya, tapi penghayatannya beda-beda. Bacanya juga sama. Ada yang masih baca cuma sampai di kuping, baru sampai otak. Karena orang yang pintar membacanya, meskipun suaranya nggak bagus, sentuhan-sentuhan itu, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu bagi kita kayak, wah ini notnya itu notnya orang mengartikan. Lain dengan notnya orang yang itu dilakukan, tarik-tarik, atau bahkan notnya orang yang diwayangkan. Anda teringat pada tukang wayang, Al-Quran pun dibikin pola wayang. Yang penting tajwidnya jangan sampai salah, jangan sampai menodai Al-Quran, tapi jangan dibikin dangdut, karena konotasi juga sudah tidak baik. Nah, Bapak sekalian, dari sini kita bisa tahu tentang kadar kita membaca. Dari membaca itu seperti apa sebenarnya yang kita baca. Makanya aqra'uhum law kana al-bahru midadan li kalimat, andaikan lautan semua ini mencatat menjadi tintanya untuk ilmu Allah, la nafidal bahru, maka air lautan itu akan habis qabla an tanfada kalimat rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah habis itu sudah habis tinta-tinta dari air laut. Walau dimislihi madada, meskipun ditambah lagi dengan yang sesamanya. Saking kita ini kalau tambah belajar makin merasa bodoh, makin gak belajar makin merasa pintar. Itu disebut dengan namanya jahil murakkab. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu namanya jahil murakkab. Bodohnya bertingkat-tingkat. Ini namanya jahil murakkab. Jahlun ke bodoh. Bodoh pertama dirinya tidak tahu. Bodoh yang kedua tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodohnya lagi sok tahu. Bodohnya lagi nyalain orang yang tahu. Itu murakkab itu. Bertingkat-tingkat, nama jahlun murakkab.
Dan cenderung orang yang wawasannya pendek, yang tidak punya pengetahuan banyak, itu cenderung menyalah-nyalakan orang lain. Itu cenderung ta'assub, fanatisme buta. Kata orang, ngopinya kurang jauh, ngopinya terlalu pendek. Saya bilang, itu udah gak pernah ngopi kali, bukan hanya gak jauh, memang gak pernah ngopi, jangankan ngopi jauh. Makanya idza qalla ilmuhu kan orang ingkaru. Orang yang ilmunya sedikit banyak ingkar, banyak nyalah-nyalahin orang lain. Wa man katsira ilmuhu qalla ingkar. Orang yang wawasannya luas, ilmunya banyak, enggak mudah nyalah-nyalahin orang. Meskipun salah enggak nyalah-nyalahin. Maklum, saya juga belum tahu juga begitu. Ngerti? Ya ada orang yang cuma datang ke Wisma Bakri ini hanya satu jalan, lewat mana? Lewat rumahnya dari KPU sana, dari Menteng. Maka akan mengatakan jalannya hanya dari Menteng menuju di sini. Tapi bagi orang yang pengalaman bisa dari ujung sana, ujung sana, ujung sana. Begitu juga tadi kita melihat tentang sesuatu itu cover konsepnya luas. Langsung nyalah-nyalahin. Apalagi nanti berkaitan dengan ilmu yang memang multi dimensi. Ilmu yang memang ijtihadi, yang ilmu itu memang dari ijtihad. Ya, kecuali yang memang sudah baku seperti akidah itu nggak boleh dibongkar-bongkar. Itu sudah satu. Ya, seperti kalamullah, Al-Qur'an dan seterusnya. Itu dari Iqra, semuanya dari Iqra. Jadi kalau mau membangun diri anak-anak kita mau maju, coba bisa diubah nggak kepada literasi tentang yang bacaannya. Jadi udah rajin baca udah benar. Tapi tinggal apa yang dibaca dan bagaimana cara baca dan bagaimana mengartikulasikan bacaan, itu penting biar kita tidak menjadi bingung saking banyaknya yang dibaca, jadi bingung kayak linglung saking banyaknya yang masuk. Makanya kalau kita mau membaca di berbagai aspek, siapkan mentalnya bahwa kita akan belajar mana yang paling baik, mana yang paling benar. Makanya belajarnya harus ada penuntunnya, ada muallimnya, ada mursyidnya, itu harus ada. Ini kerangka kita bicara soal membaca. Nah kalau membaca Al-Quran apa? Al-Ghazali menyebutnya Al-Quran itu minimal ada 3 kita baca Al-Quran. Yang pertama al-wuquf ala asrariha wa dhafru bijawahiriha. Pertama itu harus kita ngambil apa yang ada dalam rahasia-rahasia Al-Quran dan apa poin-poin di dalam Al-Quran. Itu membacanya. Jadi membaca untuk dihayati, bukan baca hanya untuk mengusir setan. Ya, boleh Pak, boleh, tapi tidak itu untuk tujuan utama Al-Quran. Oh ya, kita biar gak kena sihir Pak, kita bacain aja ayat kursi, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan akhir surat Baqarah, Amanar Rasulullah Mu'zilin Robiyal Mu'min, seterusnya. Itu iya, tapi bukan itu tujuannya. Kan bisa juga syifa, obat, iya. Tetapi yang paling penting adalah hudal linnas. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan ini yang paling penting. Makanya yang kedua adalah apa tujuannya? Lima'rifatillahi bi ayati, mengenal Allah dari ayat-ayat Allah. Kasana walillahi asmaul husna, mengenal Allah dari nama-nama Allah. Dari mana kita tahu? Di dalam Al-Quran. Fad'uhu biha, maka berdoa kepada Allah. Kita Allah, lafaz Allah itu adalah lafaz yang tidak mustaq, yang tidak diambil dari mana-mana, yang tidak boleh disematkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Berbeda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua sifat Allah yang 98 itu bisa semuanya disematkan kepada lafaz Allah, semua terkumpul lafaz Allah. Tapi Ar-Rahman nggak bisa menampung makna daripada lafaz Allah. Yang kayak gitu aja kita sudah besar. Coba kita maknain Fatihah. Apakah Bismillah bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Ulama Malik enggak, kata Imam Syafi'i bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa? Ayat 7. Maka disebut dengan Ashabul Matani. 7 ayat yang diulang-ulang. Bahkan dinamain surat As-Salat. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain.
disebut dengan sholat. Kenapa? La sholat tadi mandat ya kok di Fatihatil Quran. Enggak sah sholat kalau tidak membaca Fatihah Quran. Kenal pada Allah. Coba. Yang pertama alhamdulillah, sampai yang ketiga itu menyanjung Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu menyanjung Allah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan loyalitas hanya kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Baru 3 ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu ada urusan kita minta kepada Allah. Dan kita ingin selamatkan dengan gayanya Yahudi ghairil maghdubi dan gayanya Nasrani waladdallin. Saya khawatir belum menghayati Al-Fatihah yang setiap saat ya sudah kita baca. Orang kena jin bisa diruqyah dengan Al-Fatihah. Jadi bisa kita lihat bagaimana dari Al-Quran itu kita bisa mengenal Allah. Jadi kita membaca Al-Qurannya itu tujuannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada at-tadabbur di ayatin lain kama salil awwalina wal akhirin. Caranya orang-orang yang terdahulu ulama itu dengan Al-Quran. Imam Malik itu tawakufan untuk baca Al-Quran. Imam Syafi'i itu kalau pas masuk Ramadan khatamnya 60 kali Al-Quran. Imam Qatadah itu 7 hari khatam sekali kalau hari biasa. Masuk Ramadan 3 hari sekali. Kemudian pas 10 terakhir tiap hari khatam Quran. Coba Nabi Muhammad SAW itu khatam sekali. Karena Rasulullah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin. Fala Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khairi min ar-rihil mursalati. Nabi itu paling dermawan bulan Ramadan. Dan sangat dermawan. Orang dermawan itu adalah orang yang memberi tanpa diminta dan memberi dengan ukuran yang pas kepada orang yang pas. Dia butuhnya apa dikasih apa dan berapa dikasih berapa. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu paling dermawan dan kebaikan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Setiap malam Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril selama Ramadan. Fayudarisuhul Quran, tadarrusan Al-Quran. Jadi Nabi itu khatam setiap Ramadan itu sekali. Nabi yang baca, malaikat Jibril yang mendengar. Kadang-kadang malaikat Jibril membaca, Nabi yang mendengarkan. Jadi tradisi yang satu membaca, yang lain mendengarkan. Itu adalah sunnah Nabi dengan malaikat Jibril. Yang dengerin Zaid bin Sabit. Tulisan sekarang Al-Quran Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kenapa sampai terakhir Anas. Itu susunan Nabi ketika ya darusan, deres kata orang Jawa, deres. Kata orang Jawa itu derkan darosa, yudarisul Quran. Darasa muqabalah, saling membaca. Nah, itu Nabi khatam sekali setiap Ramadan. Tapi pas ketika Ramadan terakhir hayat Nabi, Nabi khatam 2 kali. Kita tanya sama kita sudah khatam berapa kali? Dan Nabi pasti sama makna-maknanya. Kita lafadznya saja belum. Coba kita hayati Bapak sekalian, terakhir yang disampaikan. Ketika turun yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Iqra. Ya bacalah. Tapi jangan hanya baca menjadi orang pintar sebagai jendela dunia, jendela pengetahuan adalah baca. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq menyebut nama Tuhan. Tapi ingat alladzi khalaq yang menciptakan, itu tauhid. Menyebut nama Allah. Bismi di sini, ba setelah ba itu ada alifnya bismi. Itu udah beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beda? Karena kalau bismillah sering dipakai biar enggak ribet, alifnya dibuang menjadi bismillahirrahmanirrahim. Sementara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq enggak sesering bismillah dibaca orang. Bismi rabbikal, orang yang membaca tidak ada imannya, dia ahli komputer itu malah nyolong komputer. Ahli hacker bukan bagaimana melakukan perlindungan hacker, tapi menyebarkan hacker kemana-mana. Ahli ekonomi bukan memperkaya orang, tapi ngakalin orang. Itu kalau Iqra saja, pinter saja, nggak cukup.
harus bismi rabbika, nama Tuhanmu, harus ada imannya. Sehingga kepintaran itu dipakai untuk kebaikan karena dituntut oleh iman. Tapi iman tidak cukup kalau tanpa ikra. Kenapa? Menjadi ta'assub. Tadi orang yang imannya kuat tetapi tak kuat bacaannya, itu kadang-kadang fanatisme buta, nyalah-nyalahin saja orang lain. Bahkan mungkin malah nggak tahu apa-apa, nggak tahu mana yang benar. Jadi Islam itu tidak pernah memisahkan antara intelektualitas dengan keimanan, bahkan harus satu. Contohnya Allah akan angkat kalau orang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Satu ayat beriman, yang kedua adalah berilmu, maka Allah angkat. Nah di Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan kita dari segumpal daging. Nah, kalau itu diangkat dengan keilmuan, ini kan kedokteran yang dianggap ilmu yang paling bergengsi, yang paling mahal kalau kita sekolah, yang paling membutuhkan ketelitian dan kecerdasan. Khalaqal insana min 'alaq, yang ngerti anatomi, ngerti dirinya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang ngerti dirinya akan mengenal Tuhan. Makanya orang sombong itu nggak pernah tahu tentang dirinya. Kamu belum tahu ya siapa saya. Lah gimana saya tahu bapak? Bapak aja nggak tahu. Itu orang-orang sombong itu nggak tahu tentang diri orang, tentang dirinya, bahwa dirinya adalah hamba Allah. Dia nggak tahu, merasa dia Tuhan yang perlu disembah. Ketika dia kaya, nggak ngerti kalau harta itu adalah titipan dari Allah. Nah yang seperti ini, ya kenapa? Karena kita beriman tidak berilmu, atau berilmu tidak beriman, itu bisa salah-salah kaprah, maka dua-duanya sejalan. Makanya kalau dulu zaman Khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid itu punya namanya Baitul Hikmah dan ada Darul Ilmi, perpustakaan. Saya pikir di sini perlu dikasih perpustakaan, buku-buku bacaan. Dikasih satu lemari di sini, buku-buku bacaan, orang sambil santai sambil baca-baca. Yang tentang keislaman yang mudah, yang banyak dibaca, biar juga menjadi masukan. Dulu pada zaman itu buku bacaan itu lebih murah daripada harga roti. Di mana-mana, setiap marhala, setiap desa itu ada perpustakaannya. Begitu juga pada zaman Al-Ma'mun, putranya, pada abad 13 itu masa-masa kejayaannya. Tapi setelah itu, ketika kita meninggalkan terhadap keilmuan, hilanglah kejayaan. Jadi nggak mungkin manusia ini akan membangun peradaban, membangun kemajuan umat Islam tanpa pembelajaran. Maka SDM itu penting, sumber daya manusia kita. Yang maju negara manapun bukan karena sumber daya alamnya, tapi karena sumber daya manusia. Mudah-mudahan kita menjadi pembaca yang baik, dan sebaik-baik yang kita baca adalah Al-Quran. Itu yang fardu kifayah, fardu ain adalah Al-Quran, kemudian yang lain adalah fardu kifayah. Secara individu menjadi kewajiban kita bisa baca Al-Quran, kemudian membaca yang lain. Tapi kalau sudah terlambat, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk kita terus belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh al-aqwam thariq, ihdinas siratal mustaqim. Nasrun min Allahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.